Rahayu Sagung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan sedikit meluruskan tentang makna mistik yang sebenarnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk mistik. Bagi sebagian masyarakat yang mengklaim diri sebagai masyarakat peradaban modern, westernism, bahkan sebagian yang mengesankan perilaku agamis, yakni hanya bermain-main sebatas pada simbol-simbol agama saja tanpa mengerti hakikatnya, dan kesadarannya masih sangat terkotak oleh dogma agama-agama tertentu atau kesadaran kulit. Manakala mendengar istilah mistik, akan timbul konotasi negatif. Walau bermakna sama, namun perbedaan bahasa dan istilah yang digunakan terkadang membuat orang dengan mudah terjerumus ke dalam pola pikir yang sempit dan hipokrit. Itulah piciknya manusia yang tanpa sadar masih dipelihara hingga akhir hayat. Selama puluhan tahun, kata-kata mistik mengalami intimidasi dari berbagai kalangan, terutama kaum modernisme, westernisme, dan agamisme. Mistik dikonotasikan sebagai pemahaman yang sempit, irasional, dan primitif. Bahkan kaum mistisme mendapat pencitraan secara negatif dari kalangan kaum agamisme sebagai paham sesat dan sumber kemusyrikan. Pandangan itu salah besar jika tidak mau disebut sebagai fitnah keji. Tentu saja penilaian itu mengabaikan kaidah ilmiah. Penilaian bersifat tendensius, lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, kepentingan rezim, dan kepentingan egoisme atau keakuan. Penilaian juga rentan terkontaminasi oleh pola-pola pikir primordialisme dan fanatisme golongan, diikuti oleh pihak-pihak tertentu hanya berdasarkan sikap ikut-ikutan, ela-elu, dengan tanpa mau memahami arti dan makna istilah mistis yang sesungguhnya. Untuk itu, perlulah kiranya saya ingin berbagi kepada para pemirsa yang budiman mengenai makna yang sejatinya akan istilah mistis, dengan harapan membangun sikap arif dan bijaksana, selalu hati-hati, terutama dalam menilai seseorang atau suatu kelompok, golongan, dan cara pandang masyarakat tertentu. Jika perilaku hidup dan pola pikir kita tidak eling dan waspada, kita akan melebur ke dalam roda atau lakwaliking zaman, di mana orang salah akan berlagak selalu benar. Orang bodoh menuduh orang lain yang bodoh. Emas dianggap loyang atau besi, besi dikira emas. Burung bangau dianggap dendang atau alat menanak nasi. Yang asli dianggap palsu, yang palsu dibilang asli. Semua serba salah kaprah, kacau balau, dan chaos, dan hidup penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Eksistensi mistik. Mistik dapat dipahami sebagai eksistensi tertinggi kesadaran manusia, di mana ragam perbedaan atau kulit akan lenyap. Eksistensi melebur ke dalam kesatuan mutlak hal ikhwal, nilai universalitas, alam kesejatian hidup, atau ketiadaan. Kesadaran tertinggi ini terletak di dalam batin atau rohaniah, mempengaruhi perilaku batiniah atau bawah seseorang, dan selanjutnya mewarnai pola pikirnya, atau sebaliknya, pola pikir telah dijiwai oleh nilai mistisme, yakni eksistensi kesadaran batin. Meskipun demikian, eksistensi mistik yang sesungguhnya tidaklah berhenti pada perilaku batin atau bawah saja. Lebih utama adalah perilaku jasad atau solah. Artinya, mistik bukanlah sekedar teori, namun lebih ke arah manifestasi atau mempraktikkan perilaku batin ke dalam aktivitas hidup sehari-harinya, dalam berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya.
Apakah Anda ingin menjadi seorang agamis yang hanya terpaku pada simbol-simbol agama berupa penampilan fisik, jenis pakaian, cara bicara, bahasa, gerak-gerik, bau minyak wanginya? Agamis hanya kenyang teori-teori agama atau dalil-dalilnya saja? Ataukah sebaliknya, Anda ingin menjadi seorang praktisi atau penghayat akan teori-teori tersebut, sehingga tidak hanya kata-kata saja? Hal itu menjadi hak setiap orang untuk memilih. Masing-masing akan membawa dampak yang berbeda-beda. Dalam menjabarkan istilah mistik, saya sangat sepakat dengan guru besar filsafat Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Darmajati Supadjar, bahwa ciri-ciri mistikisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, mistisisme adalah persoalan praktek. Yang kedua, secara keseluruhan, mistisisme adalah aktivitas spiritual. Yang ketiga, jalan dan metode mistisisme adalah cinta kasih sayang. Yang keempat, mistisisme menghasilkan pengamalan psikologis yang nyata. Dan yang kelima, mistisisme sejati tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita cermati dari kelima ciri mistikisme di atas, dapat ditarik benang merah bahwa mistik berbeda dengan sikap klinik, gugon tuhon, bodoh, puritan, irasional. Sebaliknya, mistik merupakan tindakan atau perbuatan yang adiluhung, penuh keindahan, atas dasar dorongan dari budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Mistik syarat akan pengalaman-pengalaman spiritual, yakni bentuk pengalaman-pengalaman halus. Terjadi sinkronisasi antara logika rasio dengan logika batin. Pelaku mistik dapat memahami nomena atau eksistensi di luar diri atau gaib sebagai kenyataan yang logis atau masuk akal, sebab akal telah mendapat informasi secara runtut jika memahami rumus-rumus yang terjadi di alam gaib. Sebagai contoh, kenapa simpanan uang di bank tidak ada yang hilang dicuri makhluk pesugihan, atau perhiasan emas di toko emas tidak bisa hilang digondol sejenis jin ataupun siluman pesugihan. Secara logis rasional, makhluk pesugihan yang sering mencuri uang atau perhiasan di rumah-rumah penduduk seharusnya bisa mencuri uang dan perhiasan di kedua tempat tersebut. Namun kenyataannya, kedua jenis harta kekayaan tersebut tidak bisa dicuri oleh makhluk gaib sejenis pesugihan manapun. Hal ini dikarenakan terdapat rumus di alam gaib yang berbeda dari dimensi bumi. Agama sebagai sarana menanggapi tataran spiritual, sementara spiritual adalah kesadaran tinggi akan nilai-nilai transenden atau ketuhanan. Mistisisme adalah wujud kesadaran itu dalam laku perbuatan konkret. Dengan adanya kesadaran yang cukup memadai akan bagaimana sesungguhnya yang terjadi di alam gaib, hal itu membuka pola pikir kita sehingga mampu memahami nomena kegaiban secara logis. Hal ini menjadikan para pelaku spiritual memiliki kemantapan tidak hanya sekedar yakin, tetapi dapat dikatakan bisa menyaksikan sendiri bagaimana rumus-rumus halus akan bekerja. Antara pengetahuan spiritual dengan tindakan nyata seiring dan seirama, bagaikan lirik dengan syairnya, aransemen dengan nada-nada musiknya, sastra dengan gendingnya, sinergis dan harmonis antara pengetahuan spiritual dengan perbuatannya, menjadikan para pelaku spiritual sejati justru terkesan lebih santun dan memiliki sense on humanity yang tinggi, memiliki kepekaan sosial,
solidaritas dan toleransi, kepedulian lingkungan sosial dan alam yang sangat mendalam. Perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini ketimbang orang-orang bergaya agamisme atau kesadaran simbolik yang terkadang perilakunya lepas kendali, sewenang-wenang dan beringas, emosional dan reaksional karena merasa diri menjadi sangat kuat, telah menjadi orang yang memegang hak istimewa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Penjelasan singkat mengenai arti harfiah dan maknawiah tentang mistik dapat diambil benang merah bahwa mistik kejawen adalah laku spiritual berdasarkan pandangan hidup atau falsafah hidup Jawa atau disebut Jawaisme. Yang paling utama dalam laku spiritual Jawa adalah perilaku didasari oleh cinta kasih dan pengalaman nyata. Maka bagi siapapun yang mengaku menghayati falsafah hidup Jawa namun perangainya masih mudah terbawa api emosi, angkara murka, reaksioner, sektarian, dan primordialisme, kiranya belum memahami secara baik apa itu nilai-nilai dalam falsafah hidup kejawen. Mistik kejawen merupakan bagian dari ribuan mistik yang ada di bumi ini. Setiap masyarakat, bangsa, dan budaya biasanya memiliki nilai-nilai tradisi mistik yang dipegang teguh sebagai pedoman hidup. Sekedar contoh, misalnya mistik Islam dikenal dengan tradisi tasawuf. Orang-orang yang mendalami disebut orang-orang zuhud dan para sufistik. Mistik Buddha atau Buddhisme, mistik Hindu atau Hinduisme, dan masih terdapat ratusan bahkan ribuan lagi banyaknya mistik-mistik di dunia ini. Mistik lebih fleksibel jika dibandingkan dengan agama, sebab mistik tidak mempersoalkan apa latar belakang ajaran, agama, budaya orang yang ingin menghayati. Hal itu tidak menimbulkan resiko terjadinya benturan nilai-nilai, karena dalam tradisi mistik yang sesungguhnya keberagamaan atau kulit akan dikupas, lalu mengambil sisi maknawiyahnya yang bersifat hakikat atau esensial. Orang Jawa, Hindu, Kristen, dan Buddha bisa saja mempelajari ilmu tasawuf. Demikian pula sebaliknya, umat Islam bisa pula mempelajari falsafah hidup Jawa. Hanya saja kecenderungan kekuasaan rezim agama akan membuat batasan-batasan tegas kepada para penghayat mistik dengan mistik itu sendiri. Bahkan sering terjadi prejudis, pencitraan secara subjektif, dan punishment yang berdasarkan kepentingan rezim. Jangankan terhadap lintas budaya dan agama, kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya, sebagian umat Islam melarang sesama umat Islam lainnya masuk ke dalam wilayah mistik Islam. Pelarangan dilakukan dengan dalih agama pula, sehingga pelarangan seringkali bekerja secara efektif membelenggu dinamika kesadaran umat. Yang terjadi adalah umat yang terkesan agamis tetapi sangat miskin pencapaian spiritualnya. Begitulah sahabat kitab mawas diri sekelumit tentang makna mistik yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.